Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah kasus yaitu skizofrenia tipe manik. Saya sendiri ada Almas Amulfasa, dan rekan-rekan saya ada Dwiyani Istiqomah, Nur Islamiyah, dan Sazan Nurin Samsi. Ya, pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi skizofrenia. Skizofrenia adalah sindrom heterogen kronis dan pikiran yang tidak teratur dan aneh. Delusi, halusinasi, pengaruh yang tak pantas, dan gangguan fungsi psikososial. Tipiro 2020. Nah, adapun gejalanya yaitu ada gejala positif, meliputi halusinasi, delusi, kekacauan bicara, berpikir, dan bahasa, dan juga mempunyai kebiasaan yang aneh. Gejala skizo juga ada dua, yang negatif itu meliputi alogia, avolition, anhedonia, dan menurunnya kemampuan untuk fokus terhadap sesuatu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi terjadinya skizofrenia. Ketika seseorang terkena skizofrenia, itu adanya neurotransmitter itu mengalami abnormalitas, ya. Yang paling berperan dalam patologi ini yaitu dopamin, serotonin, dan glutamat. Dopamin itu mengontrol berbagai fungsi aktivitas lokomotor, kognitif, emosi. Dopamin dan serotonin saling berkaitan juga. Serotonin juga terlibat dalam berbagai penyakit meliputi skizo, depresi, dan kecemasan, dan lain-lain juga. Dopamin itu berinteraksi dengan reseptor D2. Nah, ya sebelumnya dopamin itu ada dua kategori, itu keluarga D1 dan keluarga D2. Di mana yang paling dominan di otak adalah reseptor D2. Skizofrenia sendiri disebabkan adanya hiperaktivitas dopamin. Jadi ketika skizo itu disebabkan karena adanya hiperaktivitas dopamin. Jadi dopaminnya meningkat. Itu ketika meningkat itu diketahui pada jalur mesolimbik. Itu yang menyebabkan atau yang berkaitan dengan gejala positif seperti halusinasi, delusi, bicara kacau, dan lain-lain. Oke. Dopamin juga intinya ada abnormalitas dopamin, dia bisa naik bisa turun. Tapi ketika dia dopaminnya turun, itu bisa itu disebabkan adanya maaf, itu di yang bertanggung jawab dopamin itu turun itu jalur mesokortis dan jalur nigrostriatal. Itu yang bertanggung jawab yang itu yang bertanggung jawab terhadap gejala negatif dan gejala ekstrapiramidal gitu. Nah, selain itu ada juga glutamat. Glutamat ketika pada pasien skizofrenia dia bisa meningkat. Ketika dia meningkat akan terjadi depolarisasi yang akan membuka suatu kanal di kanal ion, itu kanal kalsium dan natrium, sehingga ketika dia terbuka dia akan meningkat di otak. Itu bisa menyebabkan skizofrenia juga. Hipotesis abnormalitas reseptor NMDA juga mempengaruhi produksi glutamat. Jadi glutamat itu dipengaruhi oleh NMDA. Hipotesis ini menjelaskan bagaimana abnormalitas dari reseptor NMDA mempengaruhi hiperaktivitas glutamat yang menyebabkan timbulnya skizofrenia gitu. Oke. Algoritma farmakoterapi skizofrenia. Algoritma farmakoterapi skizofrenia yang disarankan itu ada 4 stage, yaitu stage 1, 2, dan 3, dan 4. Stage 1 itu terdiri dari dua macam, A dan B. Stage 1A itu pasien disarankan istirahat dulu, diberi monoterapi, ya antipsikotik kecuali clozapine. Yang stage B itu pasien langsung mendapatkan antipsikotik, monoterapi, antipsikotik kecuali clozapine,
antipsikotik yang sebelumnya menghasilkan efikasi yang buruk, tidak boleh digunakan. Jadi mungkin karena efek sampingnya itu terlalu potensial, jadi tidak boleh digunakan. Step 2, pasien tidak memberikan respon yang baik terhadap ini. Ketika pasiennya itu diberi pada step A itu diberi obat ini, tidak ada respon sama sekali. Nah, step 2 masih diberikan monoterapi yang lain kecuali clozapine yang tidak digunakan pada step 1A dan B. Clozapine dipertimbangkan pada pasien yang ingin resikonya bunuh diri. Nah, pada stage 3, ketika pasiennya itu tidak ada respon sama sekali, baik terhadap 2 atau 1 antipsikotik yang diuji, maka drug of choice-nya adalah monoterapi clozapine. Karena di sini clozapine itu adalah merupakan obat generasi yang baru, di mana dia bekerja menghambat dopamin dan serotonin. Tetapi untuk afinitasnya dia lebih rendah, sehingga untuk efek sampingnya itu lebih sedikit gitu. Nah, gunakan juga antipsikotik long acting injectable pada stage 2 atau 4 jika kepatuhan pasien rendah. Jika pasiennya nggak patuh, diberikan ini antipsikotik long acting injectable. Nah, yang terakhir stage 4. Jika pasien itu kurang berespon terhadap clozapine, maka monoterapi alternatif yang lain setara dengan kombinasi psikotik. Monoterapi alternatif antipsikotik yang setara dengan kombinasi antipsikotik. Pakai monoterapi tapi setara dengan monoterapi kayak clozapine itu sendiri. Nah, di sini ada kasus ya, tanggal nama pasien Tuan AK, tanggal masuk rumah sakitnya 11 Maret 2017. Langsung aja, intinya pasien itu laki-laki ya, umurnya 27 tahun. Dia keluhan utamanya sering mengamuk, melempar barang dan suka memukul. Oke, next. Kondisi klinis pasien pada tanggal 11 bulan 3, pasien marah-marah. Tanggal 12, pasien tenang, bergabung dengan pasien yang lain. Kemudian tanggal 13, semalam sulit tidur, makan minum mau, mandi mau, ingin minum alkohol dan merokok, suka mengamuk. Kemudian tanggal 14, semalam sulit tidur, makan minum mau, banyak bicara. Kemudian tanggal 15, hiperaktif, tidur baik, mau minum obat, mengganggu pasien lain, bicara banyak, ingin dirawat di RSJ Cisarua karena bisa merokok. Kemudian tanggal 16, pasien tenang, bisa tidur nyenyak, sudah mandi, banyak bicara. Kemudian tanggal 17, pasien meminta diperiksa, mengatakan dirawat karena bawa golok, bisa tidur nyenyak, banyak bicara. Kemudian tanggal 18, pasien tenang, ingin pulang, kesal, mau mandi. Kemudian tanggal 19, pasien tenang, sudah mandi. Untuk riwayat penyakit yang sekarang ya, 2 bulan yang lalu ternyata si pasien diputuskan oleh pacarnya yang sudah dipacari selama 1 tahun lebih. Karena keluarga pacarnya mengetahui riwayat penyakit pasien. Pasien merasa sedih, tidak mau minum obat sama sekali, sering marah. Pasien kemudian dibawa ke RSJ Provinsi Jawa Barat untuk dikontrol. Namun, pasien kabur keluar dari mobil. Keluarga tidak mengetahui alasan pasien kabur. Keluarga mencari, namun tidak ketemu. Keluarganya tidak melaporkan ke polisi selama itu pasien tidak minum obat. Intinya pasien itu tersebut itu tidak meminum obat. Ya. 1 minggu yang lalu, pasien ditemukan oleh tetangganya diantar ke rumah. Pasien tampak marah dan kesal, membanting barang-barang, bicaranya nggak nyambung. Pasien juga mudah tersinggung. Pasien selalu mengatakan bahwa dirinya sakti titisan Prabu Siliwangi. Mantap jiwa, Cok. Pasien terlihat bicara sendiri dan tertawa sendiri. Wah, emang gila ya. Sejak 3 hari yang lalu, pasien tiba-tiba memukul kakak sepupunya. Pasien mengatakan kepada kakaknya, harusnya kamu yang berpikir. Pasien juga membawa golok dan mengancam akan mencelakakan setiap orang yang ditemuinya.
Pasien juga malamnya tidak tidur, keluyuran, menggedor-gedor rumah tetangganya tanpa alasan yang jelas gitu. Riwayat penyakit yang dahulunya ya pasien emang pada tahun 2012 dirawat di RS Cisarua selama 2 bulan. Pasien dirawat karena sering mengamuk setelah dipulangkan. Pasien mendapat obat 4 macam, warna merah, warna putih, kuning, abu-abu. Pasien dikontrol teratur. Riwayat penyalahgunaan alkohol, nafsa, ada pasien bekerja di Kalimantan. Tidak ada riwayat keluarga sama sekali. Pasien merupakan anak pertama dari ke-6 bersaudara. Pendidikan akhirnya SD. Untuk pengobatan sebelumnya, pasien minum obat DMP, dextromethorphan 40 tablet sekaligus. Masya Allah. Terapi skizoafektif sebelumnya tablet warna merah, putih, kuning, dan abu-abu. 20 bulan 3, pasien minta detensi, tidak senang dirawat di sini, mengatakan lebih enak di penjara, dan di RSJ Cisarua banyak bicara ngawur. Kemudian tanggal 21, pasien relatif tenang, banyak bicara, dan irrelevan, emosi labil, penampilan sering tanpa baju, hanya celana, minta betadine, minta bubur ayam, ingin pulang. Kemudian tanggal 22 mengatakan sudah tidak sakit perut, masih sakit kepala. Tidur malam sempat terbangun 1 kali, tapi bukan karena mendengar bisikan. Kemudian tanggal 23, pasien mengatakan sudah tidak sakit kepala, sudah tidak mendengar bisikan suara kakek, makan habis, tidur cukup. Selanjutnya, untuk pemeriksaan data klinik, pasien mengalami kenaikan tekanan darah. Hal ini dapat disebabkan karena efek samping penggunaan antipsikotik yang meliputi efek pada susunan saraf pusat atau gangguan aktivitas motorik, yaitu sindrom ekstrapiramidal, penurunan fungsi kognitif, dan juga memiliki efek saraf otonom seperti hipertensi, hipotensi, takikardi, diaporesis, dan palor, serta memiliki efek pada sistem endokrin. Pasien juga mengalami leukositosis dilihat dari data lab yang meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan obat atau bisa jadi karena kondisi imun pasien yang sedang menurun karena depresi. Namun kebanyakan efek samping penggunaan olanzapine itu adalah leukopenia atau kondisi rendahnya jumlah sel darah putih di dalam tubuh karena adanya reaksi idiosinkrasi yang disebabkan oleh olanzapine menyebabkan kerusakan sel hati atau hematopoietik. Olanzapine juga dapat menyebabkan penurunan leukositosit. Dapat dilihat dari data lab bahwa SGOT pasien juga mengalami peningkatan. Tingginya SGOT ini diakibatkan karena penggunaan dari asam valproat, karena obat ini menyebabkan terganggunya fungsi hati dan pankreas, menimbulkan toksik bagi janin, dan gangguan metabolisme tubuh, serta kemungkinan terjadinya amenorea dan kista ovarium jika diberikan pada wanita. Metabolisme dari sodium divalproat ini terjadi pada sitokrom P450 di sel hati. Sodium valproat memiliki kemampuan untuk menghambat pemecahan obat yang dimetabolisme di hati, sehingga sodium divalproat sebaiknya tidak diberikan pada orang yang dengan gangguan hati. Selain asam valproat yang bekerja di hati, olanzapine juga bekerja di hati. Dia dimetabolisme di hati melalui sitokrom P450. Metabolisme reaktifnya menyebabkan hepatotoksik, ditandai dengan AST yang meningkat. Tambahan juga ya untuk data labnya itu pasien di sini mengalami leukositosis, peningkatan leukosit, nilai leukosit. Itu dikarenakan adanya penggunaan dari obat olanzapine atau clozapine juga bisa. Nah, si obat ini dia merangsang pelepasan sitokin yang pelepasan sitokin kayak TNF alfa, IL6, IL2 dan lain-lain. Nah, dia termasuk mediator proinflamasi. Jadi ketika dia ada peradangan, dia akan muncul
si IL-6, IL-6, IL-2 dan TNF alfa dia akan muncul yang menyebabkan adanya kenaikan leukosit. Pada skala nyeri ya pasien tidak kayak merasa nyeri di sini masih nol, nggak ada kayak kaitan skala nyeri berapa. Untuk Simpson Angus eksperimental juga di sini nggak ada keterangan juga. Di sini ada nilai PANS EC-nya ya untuk kayak skala positif dan skala negatif. Dilihat dari hasilnya total PANS EC itu mengalami penurunan yang signifikan dari mulai tanggal 11 sampai yang 23. Artinya obat yang digunakan sudah sesuai karena nilai PANS EC-nya itu nilai PANS EC-nya itu turun signifikan dari tanggal sekian sampai sekian, dari 25 sampai ke 7 gitu. Profil penggunaan obat. Obat yang digunakan yaitu olanzapin 10 mg injeksi, Depakote 500 mg kaplet, olanzapin 10 mg tablet, amlodipin 5 mg tablet, paracetamol 500 mg tablet, dan Depakote 750 mg kaplet. Selanjutnya yaitu DRP. Masalah klinik pada pasien yaitu schizoaktif tipe manik. Olanzapin termasuk antipsikotik golongan baru yang bekerja di reseptor dopamin dan serotonin, memiliki blokade dopamin lebih rendah. Resep dokternya olanzapin, Depakote 500 mg, Depakote 750 mg. Kesesuaian obatnya sesuai. Depakote berisi asam valproat yang fungsinya meningkatkan respon pengobatan terapi dengan antipsikotik pada penderita skizofrenia, khususnya mengatasi gejala agresif dan agitasi. Asam valproat kurang bermanfaat jika monoterapi untuk mengatasi gejala psikotik pada skizofrenia. Maka dari itu, asam valproat biasanya sebagai terapi adjuvan pada skizofrenia. Selanjutnya yaitu demam, drug without indication. Pada kasus ini pasien diberikan terapi paracetamol oleh dokter pada tanggal 20. Pada kasus ini tidak ada indikasi pasien mengalami demam sehingga obat ini tidak digunakan. Resep dokternya paracetamol, kesesuaian obatnya tidak sesuai. DRP yang selanjutnya ada hipertensi. Pada kasus pasien dia mengalami kenaikan tekanan darah tanggal sekian. Kemudian dokter meresepkan amlodipin sebagai terapinya dengan mekanisme kerjanya itu menghambat kanal kalsium sehingga menyebabkan menurunnya tekanan darah. Oke, sesuai. Dan dilihat dari data labnya, kadar HDL mengalami penurunan. Nah, jika kadar HDL-nya itu turun, itu akan memicu penyempitnya pengapuran pembuluh darah. Itu akan menyebabkan aterosklerosis. Nah, di mana menurut kami menduga itu hipertensi dikarenakan HDL-nya itu rendah. Karena adanya plak aterosklerosis sehingga menghambat peredaran pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat gitu. Ya, selanjutnya ada DRP di sini yang belum diterapi, untreated indication, itu dislipidemia. Ditandai dengan data lab itu ya, kadar HDL, high density lipoprotein itu mengalami penurunan. Nah, kami merekomendasikan obat golongan statin, yaitu simvastatin karena itu umum digunakan. Statin juga meningkatkan kadar HDL dan produksi apolipoprotein AL. Pengobatan HMG-CoA reduktase oleh statin menunjukkan peningkatan aktivitas reseptor PPAR alfa seperti fibrat. Nah, sehingga itu meningkatkan sintesis ApoAL di hati yang dapat meningkatkan HDL. Ada juga yang mekanisme lainnya melalui mekanisme untuk mereduksi aktivitas CETP, kolesterol ester transfer protein. Pengobatan ini akan menaikkan kadar HDL sekitar 3-15% dibandingkan dengan obat golongan lain. Selanjutnya itu analisis kesesuaian obat. Nama obat olanzapin, dosis dari literatur 5-10 mg dosis harian tunggal, dosis pemberiannya 10 mg. Depakote, dosis dari literaturnya 25-60 mg per hari. Amlodipin, dosis dari literatur 2,5-5 mg 1 kali sehari, dosis pemberiannya 5 mg. Terapi non-farmakologi. Beberapa macam metode psikososial yang dapat dilakukan yaitu yang pertama psikoterapi individual, yang kedua terapi kelompok, yang ketiga terapi berorientasi keluarga, yang keempat terapi perilaku, yang kelima terapi farmakologi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.